Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar teman FM di mana saja kalian berada, bertemu bersama saya Muhammad Peri ya di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM yang mana kita menghadirkan salah satu narasumber dari pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya di kesempatan pagi hari ini rekan dengar. Yap, tentunya pagi hari ini kami juga live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang dan juga live record YouTube di LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz dan juga nantinya ada Reels ya di IG Instagram Instagram radio maksudnya di Radio Tuntung Pandang ya namanya. Dan untuk siapa yang berhadir di pagi hari ini yaitu ada Mbak Hairul Arsyriani. Beliau ini adalah owner RC Bakery ya. Ya, oke. Ya, kita langsung sapa saja. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas. Iya, baik ya Mbak ya hari ini ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah owner RC Bakery ya rekan dengar ya yang sudah hadir di sini dan juga mungkin para pendengar atau yang mau lihat seperti apa produk yang dibawa gitu kan ya olahan gitu kan bisa kalian lihat di Facebooknya radio di APPL Tuntung Pandang. Di situ kami live langsung ya kan di hari ini. Oke Mbak, mungkin bisa diceritain dulu nih mungkin sejak kapan gitu ya Pian ini memulai usaha di bidang ya anggap saja ini makanan gitu kan ya di bidang cakes ya. Nah, itu seperti apa Mbak dulunya di tahun berapa dan kenapa sih memilih ini? Apakah memang ini adalah usaha yang tentunya pernah digeluti oleh keluarga atau gimana? Jadi sebenarnya asal muasalnya bikin cake decoration ini berasal dari hobi. Jadi hobi ini dikembangkan jadi usaha. Awal-awalnya itu nyoba-nyoba. Kemudian kata teman-teman coba dipasarkan. Akhirnya berani memasarkan sambil belajar juga sih. Oke. Jadi berawal dari hobi ya, mengolah makanan gitu ya. Sebenarnya memasak ya. Wah, jadi alhamdulillah terciptalah cake ini ya. Benar. Nah, itu belajarnya dari mana, Mbak? Apakah memang otodidak dari ya kita tahu lah sekarang ini kan zamannya media sosial ya. Nah, kita dari YouTube kan atau dari yang lainnya pasti ada nih. Kalau cake decoration ini saya belajarnya otodidak. Tapi ada saya itu pernah kursus juga di Balai Latihan Kerja Plehari. BLK ya. Di bidang kejuruan roti dan kue juga. Jadi pas saja ya rekan dengar ya pernah kursus ya kan dan menghasilkan sebuah olahan yang berbentuk cake ini di kesempatan pagi hari ini. Kalau awalnya tahun berapa Mbak? Apakah memang baru saja atau gimana nih? Kalau memulai usaha cake ini berani menerima pesanan itu di tahun 2019. 2019, ya, oke. Jadi sistemnya itu masih online ya sampai sekarang. Jadi terima orderan saja karena sebagai usaha sampingan. Oke, jadi Mbaknya juga bekerja di lain tempat ya Mbak ya. Nah, kadang ada kegiatan. Ada kegiatan juga ya. Jadi sekarang ini menerima hanya online saja gitu kan ya, bukan kedai ataupun yang lainnya ya Mbak ya. Oke. Ini di tahun 2019. Nah, nih bagaimana cara Mbaknya nih meyakinkan diri sendiri itu untuk memperjualbelikan sebuah cakes lah yang diolah gitu kan. Ini kan perlu ada rasa percaya diri lah gitu Mbak. Nah, itu gimana? Apakah memang dari segi penilaian kawan-kawan tadi yang mensupport Mbak untuk menjual ini kah atau gimana untuk mempercaya dirinya tadi? Oke, jadi untuk percaya diri itu supportnya dari suami, kemudian dari teman-teman. Jadi kata teman-teman dijual aja karena kebetulan cake decoration ini di saat waktu itu nggak terlalu banyak. Ya di Tanah Laut ya. Ya, jadi belajar mulai open order. Awal-awalnya itu ya juga mengalami kendala, nggak sesempurna ibaratnya tuh kayak orang yang lainnya. Masih dari segi bentuk yang nggak karu-karuan, kemudian dari segi rasa pun masih banyak yang dikoreksi. Jadi dari kritik dan saran pelanggan itulah yang jadinya untuk lebih baik lagi. Oke, jadi sambil jualan sambil menerima kritikan tadi. Benar. Iya, supaya nih kedepannya pas gitu ya dari segi rasa dan juga ya penampilannya gitu ya rekan-rekan ya.
Ini kan 2019 nih, Mbak. Nih, ini kan pastinya berdampak juga nih, karena kan ini zaman-zamannya Covid ya. Nah, mulai awalnya Covid. Nah, itu bagaimana dari segi pemasarannya gitu kan ya? Apakah memang dari situ terkendalanya atau gimana nih? Kalau Covid itu malah ada peningkatan penjualan, karena kan pada saat Covid itu kayaknya penjualan itu lebih mudah didapatkan oleh online gitu kan. Iya, karena orang dari luar. Iya. Oke. Dibanding yang offline. Nah, seperti itu ya rekan dengar. Jadi enak saja gitu kan ya, walaupun saat itu dikendalanya bencana gitu ya. Nah, dari seluruh dunia lah gitu kan kena dampaknya gitu ya. Tapi alhamdulillahnya para pelaku IKM ini itu tadi bisa bertahan. Nah, walaupun di segala bencana kayak COVID-19 itu tadi. Nah, kenapa ya itu bisa bertahannya. Mbak, kenapa sih namanya RC Bakery? Apakah nama Mbak sendiri gitu yang dipasang atau gimana? Iya benar, jadi namanya RC Bakery. Ada nama saya di situ. Jadi produknya ada apa aja nih di RC Bakery ini? Jadi kalau misalnya yang open order ini cake decoration. Kemudian biasanya kalau pas waktu bertepatan momen Idul Fitri itu biasanya open order juga kue kering. Oh, cooker ya. Tapi nggak fokus di sana. Terkadang hanya kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja. Sesuai musimnya kah atau kayak apa nih? Jadi kadang-kadang saja. Sesuai menyesuaikan kesibukannya. Oh ya, sesuaikan dengan padatnya jadwal tadi ya. Nah, jadi kan ada pekerjaan luar juga nih ya rekan-rekan ya. Jadi kalau Mbaknya bisa-bisa saja ya dikerjain ya Mbak ya. Kalau enggak ya sudah, bisa dipaksakan juga gitu sebenarnya. Nah Mbak, kalau proses pembuatannya ini seperti apa nih? Apakah memang Pian mengolah ini dari malam kah ataukah kalau menerima pesanan saja kah gitu? Kalau misalnya untuk kue yang ready itu belum ada, semuanya sistemnya pesan dulu. Pesan dulu ya, berolah. Jadi pemesannya itu biasanya H-1. H-1 ya. Jadi pesan dulu baru kita olah supaya produk yang kita sajikan itu benar-benar fresh. Oke. Nggak yang stok dari kulkas atau yang stok beberapa hari. Oh, bagus nih rekan-rekan. Jadi fresh langsung kalau dimakan ya langsung enak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini proses pembuatannya seperti apa? Apakah memang pergi dulu ke pasar atau kayak gimana gitu, boleh diceritain? Ya, jadi persiapan bikinnya itu ya kita mempersiapkan bahan dulu. Dari segi kotak, kemasan, kemudian bahan-bahan yang disediakan, baru kita olah. Setelah jadi base cake-nya kan, baru kita dekor sesuai biasanya request maunya pelanggan itu seperti apa gitu. Oke. Nih kan kebanyakan nih Mbak ya, orang-orang di Tanah Lot sendiri kan mungkin ada yang versinya muka jelek lah, Mbak bisa nggak bikinkan yang seperti ini atau gimana gitu kan, animasi gitu ya, bisa nggak di tempat Mbak? Nggak semuanya bisa, tapi biasanya dilihat dulu requestan ini nih yang seperti apa maunya. Kalau misalnya dia dirasa ulun itu bisa, ya ulun terima, tapi kalau misalnya enggak juga nggak berani. Nggak berani ya. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi usahakan ya kalau kalian pesan di RC Bakery lah ibaratnya gitu kan ya, pesan yang simpel-simpel saja. Nah, bagaimana Mbaknya bisa mengolahkan itu tadi ya. Kalau bahan-bahan yang digunakan apa aja nih Mbak dalam proses pembuatan? Apakah memang ada telur atau tepung apa segalanya gitu? Ya, untuk bahan bikin kue ini pada umumnya ada tepung, ada gula, kemudian ada margarin, ada susu, ada juga apa itu namanya butter ya. Oke. Nah kalau dalam proses pembuatan kan ini kayaknya kalau banyakan nih itu dibantu sama siapa di rumah? Apakah memang sendirian aja nih? Kalau misalnya dalam jumlah banyak kah? Kalau jumlah banyak biasanya manajemen waktunya aja sih yang perlu di ini. Kalau untuk mengolahnya tetap masih ulun handle sendiri. Kecuali kalau untuk orderan kue kering baru mempekerjakan beberapa orang lain. Oke. Dalam ini kan pesanan banyak ya ibaratnya gitu ya. Nah, itu gimana mengatur waktunya? Apakah memang
seharian semalaman kah atau gimana kah gitu kan? Fast pre baru dikerjain kah atau gimana? Untuk yang cake decoration. Iya. Jadi kalau untuk cake decoration ini misalnya ada beberapa pesanan yang agak banyak gitu kan. Biasanya dikerjainnya base cake-nya malam hari dulu. Malam hari dulu ya. Baru siapin paginya base cake-nya tadi. Ya. Soalnya kue ini nggak bisa didekor pada saat panas. Oh gitu ya, Mbak. Meleleh ya. Ya. Jadi dia harus benar-benar dalam keadaan dingin. Makanya pemesanannya itu nggak bisa dadakan. Harus H-1 tadi. Itu alasannya ya rekan dengar kenapa jadi H-1. Nah, karena memang dari proses pembuatannya pun tidak boleh sembarangan ya, Mbak ya. Nah, karena kan itu tadi bisa meleleh ya. Nah, itu ya kendalanya mungkin. Kalau satu ini berapa lama sih sebenarnya, Mbak? 1 jam kah atau 2 jam kah? Paling banter waktunya lah satu. Dari prepare bahan sampai jadi ini kan? Jadi ibaratnya gitu ya. Sekitar 4 jaman lah. 4 jaman ya. Wow, lumayan ya dengan memakan waktu ya, Mbak ya sebenarnya. Oke. Dalam kendalanya itu menghias biasanya yang memakan waktu. Oke, kenapa jadi kendalanya di menghias? Karena menghiasnya itu tantangan. Tantangan ya? Nggak langsung mulus, jadi harus ada usahanya di situ. Makanya harganya dibanding yang kayak misalnya kayak biasa dia lebih setingkat lebih mahal karena ya itu tadi menghiasnya perlu usaha ya rekan dengar ya. Nah, karena memang tidak sembarangan ya karena seperti cake yang biasanya dan juga harganya bisa lebih mahal ya, anggap saja 2 kali lipat dari yang biasanya gitu kan ya gitu. Karena mungkin dari segi mendekornya itu loh yang penuh ketelatenan ya, Mbak ya sebenarnya seperti itu. Kalau dijual harganya berapa, Mbak? Kalau di RC Bakery ini price list-nya dari 110 sampai 400-an. Oh, 400-an ya. Sebagaimana susahnya sih itu ya. Iya. 110 sampai dengan 400.000 rekan dengar ya. Jadi semakin besar yang diolah semakin tinggi juga harganya gitu ya. Nah, ibaratnya yang normal 110, Buan Pian mencari yang sedang-sedang gitu kan ya, bisa aja 150-an. Nah, boleh ya, Mbak ya. Misalnya nih saya ada budget uangnya segini, mau kuenya seperti ini bisa nggak? Biasanya dinego kayak gitu. Oh, disesuaikan bisa ya? Bisa menyesuaikan request pelanggan. Soalnya kita pangsa pasarnya dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah bisa. Menengah ke atas, menengah ke bawah. Oh, jadi pokoknya siapa saja yang pesan diterima terus ya. Nah, jadi kalau bubuhan pian ada harganya, ulun ada duit 110 aja nah. Tapi ulun hendak kita ini ganalnya, kau aja ya lo. Nah, tapi mungkin dari segi yang kayak buahnya ataupun yang lainnya itu dikurangin ya, Mbak ya. Ya, menyesuaikan. Menyesuaikan dengan budgetnya tadi. Nah, seperti itu ya rekan dengar. Jadi harganya 110 sampai dengan 400.000. Nah, kalau untuk pemesanannya nih, Mbak, itu melalui apa? WA kah? DM Instagram kah atau inbox apa gitu? Jadi Instagramnya ada. Apa Instagramnya? rc.cake_bakery. Oh, _bakery ya. Oke. Kalau nomor WA-nya ada nggak? Ada. 08 13 47 73 4804. Nah, itu ya. Ini saja ya, Mbak ya? Iya. Oke. Jadi untuk Instagramnya itu rc.cake ya, _bakery ya, Mbak ya? Iya. Oke, dan di nomor WA-nya dan ini nomor telepon juga ya. Iya. 0813 4773 4804. Iya, benar. Nah, di situ ya kalian kalau mau pesan rekening jadi H-1 ya kalau untuk pemesanan di RC Bakery ini. Jadi terserah kalian mau pesannya seperti apa, tapi diusahakan oleh mbaknya bisa ya. Nah, jadi jangan sampai yang susah-susah banget ya untuk memberi contohnya kepada mbaknya yang mau dibikinkan itu tadi. Mbak, kalau dalam 1 bulan atau seminggu atau 1 hari itu bisa menghasilkan berapa cake decoration, dan juga hari apa sih yang paling ramai untuk pemesanan ini? Apakah memang untuk acara perkawinan kah atau ulang tahun kah? Biasanya kalau maksimal itu 7 per hari. 7 untuk per hari ya? 7 buah. Itu bentuknya beragam. Beragam. Kalau kecil itu ya sampai 10.
kalau kecil yang seperti Oh, seperti ini. Ya. Oh, Soalnya 10. dia berbeda-beda. Oke, iya. Jadi 10 ini bisa ya dibikin dalam satu hari ya? Bisa. Nah, kalau 7 buah ini yang lebih gedenya gitu maksudnya? Ya, yang bervariasi bentuknya. Bervariasi bentuknya. Oke. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau satu hari itu 10. Nah, bayangin aja kalau sebulan ya kalau ada rezekinya gitu kan ya lebih dari ini ya, Mbak ya. Iya. Oke, seperti itu ya. Kalau seminggu? Namanya kita itu online ya, jadi nggak setiap hari ada. Seminggu itu ya kadang kalau misalnya lagi rame setiap hari itu ada, mungkin ada sampai 20-an. 20-an ya. 30. Itu rata-ratanya lah gitu ya, dari 20 sampai 30-an ya dalam satu minggu rekan-rekan ya. Iya, tapi kadang ada penurunan juga. Penurunan juga. Oke. Tergantung momennya. Momennya ya. Nah, jadi ada momen-momennya juga ya, Mbak? Ya, biasanya itu kayak misalnya nih momen hari guru itu banyak. Oh, gitu. Ya kan? Biasanya kan ada untuk memberi gurunya. Oh, iya Atau betul-betul. hari ibu. Hari ibu juga banyak. Oh, gitu. Atau hari Valentine itu juga banyak. Ya, iya. terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan di hari-hari spesial ya. Iya, nah, seperti itu. Hari guru gitu kan ya, hari ibu ya. Iya, benar. Hari apa tadi? Hari semacamnya pokoknya hari-hari yang mungkin bisa dirayain lah gitu ya rekan-rekan kepada kita semua gitu kan ya pada intinya ya. Kalau untuk alamat nih Mbak, ini kan tadi saya belum nanya alamatnya nih. Kalau mau ngambil langsung atau gimana gitu, silakan. Nomor alamatnya di mana? Jadi alamatnya itu di Jalan Ayani RT 5 RW 1 Desa Panggung. Oh, Ayani RT 5 RW 1 Desa Panggung. Desa Panggung ya. Oke. Nah, ini dekat sama saya nih, akan dengar ya, Desa Panggung ya. Di Jalan Ayani RT 05 RW 01 Desa Panggung ya. Nah, jadi di orang-orang Panggung nih ya, kalau yang mau pesen semacam cakes ya, gak usah jauh-jauh ya, karena di desa kita juga ada. Ya, dan juga di daerah kita lah banyak lah pada intinya seperti itu rekan-rekan ya. Nah, jadi 0813 4773 4804 itu nomor WA Mbaknya ya. Kalau kendalanya nih Mbak, apa nih Mbak? Apakah memang ini kan kita nih kayaknya kadang naiknya di bahan ya. Nah, dan juga yang lainnya apa yang menjadi kendala selama ini? Kalau kendalanya itu lebih ke biasanya request pelanggan. Jadi ketika pelanggan itu request, itu tantangan. Jadi kayak misalnya kan beda tangan ini beda hasil kan kalau decoration ini. Jadi bagaimana caranya supaya tingkat kemiripannya itu mendekati. Itu kendalanya, kadang ada pelanggan itu yang memberikan tantangan yang agak sulit. Ya. Jadi di situ biasanya terjadi kendala-kendala bagaimana harus mengatasinya. Kalau masalah untuk bahan, kalau ke decoration ini memang dia ada ya sedikit berpengaruh ke harga pokok produksi, cuma nggak terlalu yang signifikan karena kan dia yang selain menjual cake-nya dia kan ada nilai seninya di situ yang kita hargai. Kita hargai ya, betul ya. Nah, jadi seberapa susahnya itu sesuai dengan harganya. Iya, nah, benar. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi kenapa tadi budgetnya 110 sampai dengan 400.000 ya itu karena ada dari segi bahan dan juga dari seninya yang dijual. Nah, jadi ada dua nih yang dijual, seninya dan juga kuenya. Seperti itu ya pada intinya. Wah. Nah, jadi kalau untuk di dekornya nih Mbak, tadi kan Mbaknya terkendala di dekor. Nah, apakah itu memang sebelum mendekor Mbaknya coret-coret dulu di tempat-tempat yang lain atau gimana tuh? Supaya tantangan ini bisa hasilnya sama tuh dengan itu tadi. Kalau dicoret-coret enggak ya? Cuma biasanya tuh dipikirin dulu. Kayak biasanya warna, tingkat warna itu berpengaruh terhadap hasil akhir. Terkadang ada warna yang dipilih itu ngejreng, maksudnya itu warna-warna cerah. Jadi kalau misalnya warnanya itu nggak sesuai ekspektasinya, hasil akhirnya pun berbeda dengan yang di request. Makanya biasanya saya itu menjelaskan ke pelanggan bahwa tingkat kemiripan itu nggak bisa 100%. Pasti di setiap tangan kita itu berbeda-beda untuk menghasilkan karya tersebut. Oke, jadi sebelum pesanan fix ya rekan-rekan ada negosiasi dulu gitu kan ya, ada penjelasan dulu ya dari Mbak Arsi ya kepada para pelanggan supaya pelanggannya nggak kecewa. Iya betul. Nah,
Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi ada negosiasi dan juga pemandiran lah dulu gitu kan ya. Mbak, ulun anaknya saya ke warna ini aja Gin sebenarnya. Nah, kan jadi warna itu bisa ya loh kan Mbak ya. Nah, jadi semana enaknya saja gitu kan ya. Nah, tapi kalau yang simpel-simpel kayaknya banyak aja ya orang-orang pelihara ini Mbak ya. Aman ya Mbak ya. Simpel ya kan. Nah, tidak mengkhawatirkan lah dari segi warna ya kan. Yang penting dari segi decorationnya itu sempurna saja. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk cake decoration ini bisa bertahan berapa lama, Mbak? Kalau dia di showcase itu 1 minggu masih aman. 1 minggu ya? Ya, kadang sampai 10 hari juga masih aman. Oke. Kalau misalnya dia di suhu ruang seperti ini ya, ya 5 harian itu sudah alangkah lebih baiknya dia segera dikonsumsi. Juga 5 hari aman gitu. Oke. Walaupun belum pernah sih di hari kelima itu ulun mendapati jamur itu belum ada. Belum ada ya. Masih aman. Masih aman ya. Nah, jadi sebelum dipasarkan pun mbaknya sudah coba-coba nih rekan-rekan ya untuk menyimpan di suhu ruangan dan juga di suhu freezer atau gimana tadi? Kulkas ya. Nah, showcase ya rekan-rekan di situ ya. Jadi untuk di kulkas atau showcase tadi itu 1 minggu sampai dengan 10 hari. Nah, itu walaupun sudah dipotong-potong tetap sama ya Mbak ya untuk ketahanan dari cake decorationnya tadi. Tapi untuk yang di suhu ruangan seperti ini rekan-rekan itu 5 hari saja ya paling bentarnya lah gitu kan ya dari mbaknya gitu ya. Mbak, apa sih yang membedakan dari produk Pian ini dengan produk orang lain? Apakah memang ada semacam ciri khasnya yang diolah di sini gitu? Apa ya? Coba. Mungkin katanya ciri khasnya. Iya. Ciri khas kuenya. Ciri khas kuenya. Di apanya tuh? Boleh ceritain nih, di mananya nih? Di base cake-nya biasanya. Base cake-nya? Iya. Oke, di situnya ya? Iya. Oke, jadi seperti itu ya rekan-rekan di base cake-nya yang menjadi ciri khasnya. Nah, kenapa jadi di base cake-nya nih Mbak? Jadi ciri khasnya, apakah memang ada alasan khusus nih dari Mbak Arsi? Kalau alasan khususnya nggak ada sih, cuma katanya kata orang-orang pelanggan itu coklatnya beda dengan yang biasanya karena memang ulun menggunakan coklat yang premium. Oke, ya. Jadi ini bahan-bahannya semua premium ya Mbak ya? Ya, nggak semuanya, cuma untuk coklat kemudian butter saya pakai premium. Oh ya, jadi rasa premium tuh pasti ada juga ya rekan-rekan ya. Nah, jadi jangan khawatir ya, karena insya Allah dari cake decoration ini ada bahan-bahan yang premium itu tadi. Nah, jadi untuk rasa pun jadi nggak usah dikhawatirkan lah pada intinya seperti itu ya. Nah, itu ya ciri khasnya gitu kan ya di base cake-nya tadi rekan-rekan ya. Jadi ada sudah semacam penilaian lah dari pelanggan-pelanggan ya Mbak ya yang sudah berpesan gitu kan ya kepada Mbak Arsi di hari ini. Kalau ini Mbak dari segi permodalan nih, nah dari modal awal nih Mbak dalam mengolah ini gimana tuh perjalanannya? Apakah memang modal awalnya segini gitu ibaratnya kan atau segitu? Nah itu gimana cara perputaran modalnya di bidang cake decoration ini? Jadi kalau untuk modal itu pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Jadi kayak misalnya kan kita selain perlu bahan juga perlu peralatan yang menunjang kan. Iya. Jadi kita itu membenahinya pelan-pelan karena sambil jalan ya. Jadi misalnya apa yang kurang, kemudian kayak apa yang harus ditambah. Gitu. Oke. Jadi untuk alat sudah lengkap semuanya atau gimana? Alhamdulillah sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Jadi sudah bisa mempermudah pekerjaan ya Mbak ya. Benar. Ibaratnya yang kemarin itu sudah beberapa jam, sekarang ini 4 jaman sudah insya Allah aman saja ya. Karena memang alatnya sudah lengkap gitu kan ya. Nah untuk segi bahannya tadi Mbak itu apakah memang Pian banyakkankah belinya atau sudah punya pelanggan khusus nih, udah jadi di situ aja belinya atau gimana? Ini kan premium tadi ya. Nah. Ada biasanya kalau menyetok itu ada beberapa yang disetok memang, karena biasanya di pelihara ini ada yang kosong, dia harus cari ke luar daerah dulu. Luar daerah, oke. Jadi kalau misalnya bahan itu
saya nggak nyetok yang terlalu banyak, seperlunya saja. Seperlunya saja. Nah, ya. Soalnya takutnya khawatirnya penyimpanannya nggak begitu bagus, nanti berpengaruh. Berpengaruh kepada yang jadinya gitu ya. Jadi memang benar-benar kita jaga kualitasnya. Nah, jaga kualitasnya rekan-rekan, betul ya. Kita harus menjaga kualitasnya Mbak ya. Ya takutnya itu tadi stok lebih lama gitu kan ya. Ternyata kalau sudah jadi jamuran ya kan, sampai 2 harinya 3 harinya gitu kan. Itu yang ditakutkan sebenarnya ya Mbak ya. Nah, jadi kalau untuk bahan insyaallah ada aja ya rekan-rekan ya. Tapi untuk cari yang mungkin kayak premium atau segala halnya itu pesen ya Mbak ya. Iya. Mbak, penjualan paling jauh kemana? Kita pernah ke Tanah Bumbu. Tanah Bumbu? Ya. Wah. Kemudian ke Banjarbaru juga pernah. Pernah juga. Ini kan jauh nih Mbak. Nah itu bagaimana cara ya supaya sampai di sana itu nggak hancur nih? Ini kan ada nih pengalaman ya, kemarin itu ada pengalaman para pelaku IKM yang datang ke sini bawa ini juga. Nah yang decoration. Nah, jadi dia itu rumahnya dekat aja Mbak dari sini. Cuman maaf ya Mas kata dia, ininya hancur gitu kan. Kan nggak semudah itulah membawa cake yang sudah jadi atau yang requestan orang itu Mbak. Itu gimana? Ya, jadi kalau misalnya kita jauh itu kita menjelaskan resiko terburuknya dulu. Jadi cake ini kan masih mending nih coklat kan. Iya. Aman ketika masih ada yang semuanya buttercream yang nggak bisa kesentuh sedikit ya sudah melenyot. Beda gitu. Beda. Kan. Jadi kalau misalnya mereka yang kayak di Tanah Bumbu dan di Banjarbaru itu biasanya dijelaskan dulu kemungkinan terburuknya. Tapi kalau misalnya siap menanggung resikonya dan biasanya pakai travel sih, jadi aman. Aman ya. Kalau travel itu kalau misalnya bawa cake decoration biasanya lebih aman. Maksudnya tuh supirnya tuh tahu di mana harus memposisikan kuenya. Di mana nih supaya kada hancur gitu ya. Karena kan itu kebanyakan ya Mbak, bukan hanya pelanggan yang mungkin ya protes lah sekali datang langsung ada sedikit ya teburahai lah jalur hantu kan sedikit gitu kan ya. Mengkhawatirkan kalau kita membuat decoration ini apalagi kita yang nganter gitu kan ya, sampai sana waduh kok hancur gitu kan ya. Apalagi nih kemarin datang di sini Mbaknya gitu kan ya, ibu-ibu juga dia mau olah semacam cake juga. Mohon maaf Mas ya cake-nya agak-agak hancur sedikit karena memang perjalanannya ada guncang-guncang dikit gitu kan. Nah itu yang mungkin mengkhawatirkan ya untuk pekerja di bidang cake decoration ini ya Mbak ya. Nah kalau kita jual ke jauh-jauh itu ya. Nah seperti itu ya rekan-rekan. Ini Mbak, kita ke peran Disnakerin. Nah dari Disnakerin sendiri kan sudah membawa Mbaknya ke Radio Tuntung Pandang nih. Apa peran-peran dari mereka untuk bisa membantu Mbaknya ini bisa memasarkan dan juga mempromosikan produk Mbak ini? Ada nggak semacam pelatihan atau segala hal gitu yang didapatkan dari Disnakerin? Pelatihannya itu saya di BLK itu. Di BLK ya. Itu semacam langsung ditawari kah atau Mbak daftar sendiri kah atau gimana? Daftar sendiri. Daftar sendiri dulunya ya. Dulunya daftar sendiri. Oke, itu di BLK ya. Nah, kalau untuk nih kan ini kan produk makanan nih Mbak, pasti kan ada sertifikasi halalnya gitu kan ya, ada paten nama gitu kan. Nah itu seperti apa sekarang? Kalau NIB sama sertifikasi halalnya udah ada. Alhamdulillah ya. Dan juga yang lainnya alhamdulillah aman ya. Aman, insyaallah. Paten nama sudah haki? Haki ini masih proses. Proses ya. Nah jadi proses ya rekan-rekan ya. Jadi kalau untuk nama kayaknya aman, insya Allah aman-aman aja lah gitu kan ya. RC Bakery ya. Nah kalau untuk sudah yang sertifikasi halal, Mbaknya sudah ada NIB ya sudah ada. Jadi aman ya rekan-rekan ya. Tapi kalau untuk yang lain Mbak ada nggak? Nah ini kan kalau untuk promosi kan sudah datang nih ke sini nih, itu dari Disnakerin juga gitu. Ada pelatihan-pelatihan yang lain atau gimana yang didapatkan dari Disnakerin untuk produknya ini nih, ada nggak? Nggak ada. Kemarin itu terakhir HKI itu aja. HKI itu aja ya. Oke. Nah jadi untuk rekan-rekan semua ya, jangan lupa untuk kelianan ya gerakan membeli ampun kawan. Nah jadi terutama kawannya Mbak Arsi ya, yang mungkin hari ini dengerin Radio Tuntung Pandang ya kan, atau sudah tahu Mbak Arsi bikin cake decoration ya langsung dibeli aja ya kan, kalau ada acara-acara di rumah gitu kan, acara ulang tahun ataupun acara yang lainnya gitu kan ya. Kalau untuk pernikahan bisa nggak Mbak? Bisa. Bisa.
Itu yang seperti apa? Bentukannya yang gede-gede Ya, gitu kan? biasanya. Yang bertingkat-tingkat? Biasanya kalau untuk wedding cake itu kan biasanya identiknya dengan yang tingkat-tingkat. Iya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, itu Hamin berapa tuh? Kalau pemesanan untuk wedding itu tergantung dia requestnya. Nah, kalau misalnya pemesanan itu biasanya H-7. H-7. Okay. Karena pengerjaan wedding cake itu rumit. Rumit ya. Karena dia untuk menyusun layarnya itu harus benar-benar, kalau nggak bisa ambles. Iya betul. Nah. Karena tinggi kan. Karena tinggi. Iya, harus ada pondasi yang kuat juga ya, dengar ya. Nah, itu apakah langsung ke rumah orangnya itu, Mbak? Karena kan kalau dibawa kayaknya agak-agak gimana gitu. Biasanya memang dibawa. Dibawa ya. Karena kalau misalnya kita dekor di tempat, nggak fokus. Nggak fokus ya. Karena biasanya banyak orang ya. Iya. Jadi perlu ketenangan ya. Iya. Jadi kita itu ketika mendekor itu perlu fokus. Perlu fokus yang lebih ya, rekan-rekan ya. Iya. Jadi nggak boleh. Kayaknya nggak harus ada di tempat ramai ya, Mbak ya. Oke. Kecuali ya. Bujur Mbak, kadang ada yang tangan iseng lah gitu ya, melihat-lihat, wah ini nyamannya Sidin lah. Karena tahu orang mendekor ngalih banner sudah gitu ya. Nah jadi harus penuh ketenangan ya rekan-rekan ya untuk mengolah si wedding cake ini ya. Nah kalau untuk yang bertingkat-tingkat tadi itu apakah memang ya itu tadi kan harus dibawa kan ke rumah tadi kan ya. Nah kalau yang bertingkat nih Mbak kayak pondasi itu apakah memang di situ juga di rumah juga bikinnya? Semuanya? Iya biasanya itu wedding cake itu kan dia identiknya dengan kayak dummy kan. Pondasi bawahnya itu dummy. Iya. Jadi kita hias tuh biasanya di rumah. Nanti habis biasanya kalau misalnya acara itu di hari Minggu kita pagi-pagi. Okay. Jadi pagi-pagi untuk menyusun. Menyusunnya tadi ya. Wah, jadi pagi-pagi harus ada di rumah orang itu ya. Atau enggak biasanya kalau misalnya jarak tempuhnya yang jauh? Malam biasanya. Wah. Di malam hari hanya itu. Malam hari ya. Jadi nginep di sana rekan-rekan. Enggak. Kalau nginep. Enggak ya. Jadi adalah bawahnya gitu kan ya, mbaknya ada juga langsung ke rumah gitu kan ya untuk mengatur si wedding cake ini supaya lebih bisa aman gitu ya untuk besok ada di acara pernikahan itu tadi ya. Nah jadi pada intinya kita harus hot ya karena hutala lah himung olahan tanah laut. Nah jadi kita harus himung juga nih dengan olahan Mbak Arsi gitu kan ya. Nah supaya kalau kita pesen kita beli gitu kan itu perputaran duitnya di tanah laut gitu kan pada intinya, dan juga bisa berdampak sama mbaknya gitu kan ya untuk memperbesar usaha ini gitu kan ya, dan bisa memperkerjakan orang lain lah gitu kan ya. Nah, dan selama ini masih sendiri ya Mbak ya? Iya, lebih fokusnya sendiri. Biasanya memang ada dibantu. Kalau banyak orderan itu memang saya ada mempekerjakan orang 2 biasanya. Nah untuk kue kering nih Mbak, itu paling ramai seperti apa? Momen lebaran. Momen lebaran aja? Oke. Jadi momen lebaran ya kadang kalau Natal itu ada, cuman biasanya menyesuaikan tadi kegiatan. Menyesuaikan. Oke. Nah ini ya rekan-rekan. Ini kan Mbak kayaknya seharian nih atau beberapa jam. Nah itu mengatur waktu Mbak kerja sama dengan orang tadi yang pesan harus hari itu jadi gimana? Gimana ya? Biasanya itu diperkirakan dulu waktunya. Jadi kalau misalnya orangnya itu maunya jam misalnya nih sore, kemudian ketika sore itu bisa ya kita deal. Tapi kalau misalnya enggak, dinego dulu bagaimana keputusannya. Gitu. Oke, jadi terima dulu keputusan orang tadi kan ya, baru dibuatkan gitu ya rekan-rekan ya seperti berdasarkan itu. Kesepakatan. Wah itu ya. Kalau ke depan nih ada nggak inovasi-inovasi yang ingin ditekankan di cake decoration atau ke kue kering tadi? Apakah memang ada produk baru gitu? Rencananya kalau misalnya cake decoration ini ingin menambah inovasinya. Kan biasanya kayak fondant tuh yang ada karakter. Nah kayak bikin tas, sepatu gitu kan. Itu tantangan, tapi itu inovasi. Itu? Iya. Itu apa tadi namanya? Biasanya fondant. Fondant itu namanya ya? Jadi itu yang harus pelajari lagi ke depannya supaya nanti ketika orang custom kayak misalnya unicorn itu bisa
Kemudian kalau dari segi kue kering ya mungkin nanti lebih dikembangkan lagi. Okay. Kemudian nanti rencananya mau nambah roti. Roti ya? Ya, roti. Okay. Roti apa nih? Roti manis, kemudian mungkin roti gulung abon. Seperti itu. Rotian. Kayak yang di warung-warung yang dijual belikan itu ya? Kan ada kan roti kayak yang digulung abon gitu. Iya, benar. Benar gitu ya? Oh gitu ya, kan seperti itulah bentukannya ya. Jadi kita ini nggak penasaran bayangannya gitu ya. Oke, jadi tadi kayak ke karakter ya Mbak ya. Nah untuk selama ini gitu kan ya, yang diolah baru decoration seperti ini saja. Tapi kan nantinya akan ke yang karakter tadi kan kayak apa kuda, apa segala tas, sepatu gitu kan ya. Iya. Itu kalau menurut Mbak itu susahnya di mana sih Mbak? Gak jadi harus belajar lagi gitu. Jadi kalau misalnya karakter kayak misalnya kita bikin tas kan, itu tuh kayak kita harus mengolahnya itu lebih telaten karena apa ya, per titiknya itu kan kelihatan tuh. Oh gitu. Kemudian dia kalau pondan itu harus berada di suhu stabil, nggak boleh di dalam kulkas. Oke, dia susah juga ya. Kalau di dalam kulkas, setahu saya dia berair. Kalau misalnya warnanya merah berair kan jadi luntur tuh. Iya. Kayak gimana gitu ya? Iya, kemudian dia itu nggak bisa kena suhu yang kayak berangin, lembab nanti. Jadi agak memang penanganannya itu lebih intens ya rekeningnya. Jadi agak-agak susah juga sebenarnya ya. Iya, di situ tingkat tantangannya gitu ya. Jadi Mbaknya harus belajar lebih juga nih gitu ya. Nah, dan alhamdulillahnya sekarang otodidak kayaknya enak aja ya Mbak ya dari YouTube atau segala hal gitu. Iya. Apakah memang ada kolaborasi nih sama pembikin cake lainnya di Playhari, kolaborasinya nih seperti apa? Kalau kolaborasi nggak ada. Nggak ada ya? Cuma kalau teman ya ada. Ada ya. Jadi bertukar pendapat gitu ya? Ya lebih gimana ya? Biasanya kalau bahan habis itu biasanya misalnya di sini kosong gitu. Iya. Nah, saling bantu ya. Teman-teman itu biasanya sering bantu. Oke. Jadi saling bantu satu sama lain ya. Iya, nah, benar. Wah, seorang kayak kehabisan ini ya. Nah, kehabisan talu dikit lagi aja lah ibaratnya gitu contohnya lah. Bisa aja ambil wadah seorang ya. Gitu ya malah. Iya, benar. Kalau pesanan lebih bisa ditampai ke kawan kah? Transfer kawan atau gimana? Biasanya kalau pas ulun ada kegiatan. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya pas kegiatan ada yang mau pesan, ulun kasih nomor teman. Oke, jadi kasih nomor teman ya rekan-rekan ya. Jadi kawan. Itu Bang intinya gilianan. Jadi bukan hanya membeli, tapi kita semacam memberikan kawan usaha yang lebih atau rezeki lah gitu ya rekan-rekan. Berbagi. Nah, itu semacam adalah bantuan-bantuan dari kawan ya kan yang selama ini mungkin ada pekerjaan lain gitu kan ya atau kelebihan pesanan. Nah, kebanyakan pesanan ya biasanya gitu kan ya. Jadi dia tidak bisa menghandle lagi. Mbak, ada nggak sih keinginan bikin semacam kayak toko atau gimana gitu kan? Ini kan masih online nih. Ini kan sayang apalagi tadi kata Mbaknya inovasinya mau bikin roti gitu kan ya, bikin ya kayak karakter tadi gitu kan. Gimana Kedepannya tuh? Mungkin ada. Ada ya? Kapan tuh? Kapan ya? Kapan ya? Ayo. Ya sambil dibenahi sih maksudnya kebetulan saya itu punya toko sudah di pinggir jalan, tinggal merenovasi dan memikirkan bagaimana desain kedepannya aja. Oh iya sudah. Sama mentalnya ya. Mental tuh harus dipersiapkan. Gitu ya. Jadi ternyata bikin seperti ini harus mental juga yang kuatnya Mbak ya. Karena tantangan itu banyak. Tantangannya banyak ya. Nah, bukan hanya dari segi decoration ini saja, tapi tantangan dari luar pun juga sama gitu ya. Waduh, ini luar biasa nih dengar ya. Jadi bukan tantangan bikin ini nih bukan hanya seperti itu saja ya. Ternyata ini baru tahu saya Mbak seperti itu kan ya. Jadi mental kita ini mental harus ditambahin nih mental yang sekarang ini gitu kan ya sepertinya gitu kan ya. Untuk harapannya ada nggak Mbak ke depan gitu kan apalagi dengan olahan yang kita olah ini?
Harapannya sih supaya semoga kedepannya itu bisa mengembangkan usaha, kemudian bisa menyerap pekerja. Para pekerja ya. Oke. Para pekerja yang tentunya sesuai ya Mbak ya. Atau orang-orang di sekitar kita gitu Iya, kan ya. benar. Nah, dengan itu semua. Kalau sekarang ini kan tadi online ya Mbak. Nah, cake decoration. Nah, kalau untuk kue keringnya sama juga? Sama. Kita sistemnya open order. Open order. Nah, itu apakah per paket atau gimana? Enggak. Kan ada yang paket nih gitu kan ya, ada yang satuan gitu ya. Kita jualnya per berat. Jadi enggak per paket. Per berat. Maksudnya 500 gram per 500 gram atau misalnya per 250 gram. Jadi enggak per paket. Kalau per paket itu kan misalnya satu paket isinya berapa item gitu kan. Kalau kita enggak, bebas milih. Oke, apa aja nih kue keringnya di tempat Mbak? Biasanya nastar. Ya. Putri salju. Kemudian sagu keju. Sama kue kacang. Sagu keju ya, kue kacang. Ya. Kue kacang ini yang seperti angka lebih itu ya? Iya, benar. Oke, nah. Jadi ada 4 varian ya? Iya. Oke, jadi nastar ya, sagu keju ya, kue kacang dan putri salju. Iya. Nah, jadi ini berat ya rekan-rekan yang dijual belikan gitu ya Mbak ya. Bukan yang kayaknya paket bukan ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau untuk nastar berapaan nih? Apa? Harganya per 500 gram. Jadi nastar itu ada dua versi. Oh, ada dua versi. Iya, jadi ada yang mau versi ekonomis, ada yang premium. Wah, ini nih ekonomis dan premium. Ya, jadi kalau misalnya yang ekonomis biasanya ulun jual per 500 gram itu harganya 65.000. 65.000 ya. Tapi kalau premium itu 90.000. 90.000 ya. Ini untuk yang premium seharga 90.000 ya. Nah, untuk yang ekonomis 65.000 ya. Ya, itu untuk nastar. Oke, isiannya yang beda paling ya. Bahannya? Oh, gitu. Bahannya beda. Walaupun nastar dengar namanya gitu kan ya, tapi bahannya juga beda ya, Mbak ya? Beda. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk sagu keju berapa? Kalau sagu keju itu kita di 500 gram itu ada 65.000 juga. 65.000. Tapi nggak ada yang premiumnya, maksudnya itu karena sagu keju itu rata-rata dia pakai bahan yang memang harus bagus gitu. Itu aja. Jadi dia kalau nastar ini ada 2 pengelompokan, sama putri salju juga. Sama juga putri salju. Putri salju berapa nih? Kalau putri salju itu sama dengan harga nastar, tapi kalau untuk yang premium dia di harga 80.000. Premium 80. Beda 10.000 ya dari nastar ya. Iya, kue kacang sama aja ya. Sama kayak sagu keju. Sagu keju ya, harganya 65.000 juga. Nah, untuk yang varian 500 gram. Iya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Kalau untuk yang banyak kan ada nggak diskon nih? Ada. Berapa? Biasanya kalau beli banyak diskonnya dikasih 1 toples. 1 toples. Ya, nah jadi seperti itu ya. Ibaratnya beli 5 gitu ya. Gratis 1. Biasanya kalau beli 5 gratis mau apa nih gitu. Mau apa? Ditanyain dulu. Jadi supaya pelanggannya senang. Ya betul. Jadi kembali lagi gitu ya Mbak ya maksudnya gitu kan. Kalau ada diskonannya gitu ya. Nah gitu ya. Jadi beli 5 insya Allah dapat 1 lah ya. Iya. Itu contohnya saja gitu ya. Contohnya. Satunya kan nggak tahu nih 250 gram juga 1 kan. Iya. 1 toples. Oke ya, jadi rekan-rekan untuk kue keringnya untuk nastar untuk harga premiumnya di angka 90.000 dan kalau yang varian ekonomisnya itu di harga 65.000 ya. Kalau untuk di putri salju di ekonomisnya 65.000 ya dan kalau untuk yang premiumnya di harga 80.000. Kalau untuk sagu keju dan juga kue kacang itu di harga 65.000 ya untuk yang varian 500 gram ya seperti itu. Kalau untuk harga yang 2,5 gram gitu ya itu beda lagi kayaknya. Nah jadi harganya lebih murah daripada yang ada ini tadi ya. Seperti itu lah pada intinya. Nah jadi untuk rekan-rekan yang mau pesan ya silakan dihubungi di 0813 4773 4804 ya. Nah jadi beliau ini ada di rumahnya di Jalan Ayani RT 05 RW 01 Desa Tanggung ya. RT 05 ini di
Mana ya di Desa Panggung ya? Dekat Gang Mawar itu atau sananya lagi, Mbak? Dekat Hotel Roma. Oh, ya Hotel Roma. Berarti situ aja ya, pinggir-pinggir jalan saja ya. Nah, masuk ke dalam sana. Oke, jadi di situ ya rekan dengar di Jalan Ayani ya, RT 05 RW 01 Desa Panggung. Untuk Instagram beliau di rc.keks_bakery. Nah, di situ ya kalau untuk pemesanan PADM. Jadi di situ ada juga foto-fotonya ya, Mbak? Ada ya. Setiap hari update juga di WhatsApp. Kalau di WhatsApp kadang update. Kalau di Instagram juga kadang-kadang update. Iya, kadang kan kita kalau sekarang yang lihat-lihat WA kan kadang cari-cari makanan nih untuk di rumah gitu kan ya. Jadi kita lihat-lihat di WA gitu kan ya. Nah, seperti itu. Mbak, ada yang ingin disampaikan terakhir untuk ke depannya gitu kan untuk si RC Bakery ini dan juga sekaligus mungkin promosi lah ke warga masyarakat di hari ini. Oke, untuk semua masyarakat Tanah Laut, kalau misalnya mau cake decoration, silakan pesan di RC Cake and Bakery. Pemesanannya via online. Jadi dia juga melayani sistem delivery. Oh, delivery? Iya. Deliverynya nih segi apa nih, Mbak? Kalau untuk daerah Pelihari, free ongkir kah atau gimana? Enggak, ada tambahan ongkir. Ada tambahan ongkir ya? Karena bawanya susah. Ya? Tapi nggak resiko. Oh, oke. Jadi ada jaminan dari yang penjual kalau misalnya diantar dengan tambahan ongkir itu menjamin kue di tempat tujuan selama maksudnya itu tetap bagus. Tetap gitu. Bagus ya. Karena bawa kue susah loh rekan dengar apalagi kalau pakai kendaraan gitu kan ya. Benar. Nah, seperti itu ya. Silakan lanjut, Mbak. Kemudian semoga harapan kedepannya RC Cake Bakery ini dikenal kemudian berkembang. Semoga kedepannya juga bisa mempekerjakan banyak orang, membuka lapangan usaha. Amin, amin. Iya, seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, jadi ini bisa delivery ya. Nah, untuk di Kota Pelihari dan sekitarnya itu masih dikenakan ongkir ya. Nah, tapi mbaknya juga yang langsung ya mengantarkan ya, Mbak ya. Atau orang lain? Kadang saya, kadang orang. Kadang orang ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk di daerah-daerah tetangga tadi Tanah Bumbu atau Banjarbaru itu kena ongkir juga kan sebenarnya? Ongkir ditanggung pembeli. Oh, ongkir ditanggung pembeli gitu ya. Nah, jadi mbaknya sisa titipin ke travelnya aja gitu ya. Dan travelnya mereka juga yang nyari. Oh, mereka juga yang nyari. Oh, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya rekan dengar ya. Untuk pemesanan yang versinya jauh ya, kayak di Tanah Bumbu dan juga di Banjarbaru. Kalau untuk di Pelihari kayaknya aman-aman saja mbaknya yang langsung ngantar. Oke, Mbak, terima kasih sudah datang ke Radio Tuntung Mandang. Mudah-mudahan pembahasan kita di kesempatan hari ini ya setidaknya memperkenalkan lah usaha Mbak Arsy kepada khalayak ramai yang ada di Tanah Laut gitu kan ya untuk bisa memesan ke tempat mbaknya ya kan ya, itu cake decoration, wedding cakes ya. Dan juga cooker tadi rekan-rekan yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi untuk harganya dari 110 sampai dengan 400.000 untuk cake decoration sesuai dengan tingkat kesulitannya. Nah, jadi semakin sulit semakin mahal harganya. Nah, jadi kalau semakin mudah insya Allah murah harganya. Pokoknya mulai dari harga 110.000 tadi ya. Kalau untuk kue keringnya di harga 65.000 ya, yang ekonomis dan juga yang premium 90.000. Nah, seperti itu ya. Dan untuk alamatnya di Jalan Ayani RT 05 RW 01 Desa Panggung. Datangin aja langsung ke rumah kalau mau pesan banyakan ya. Nah, iya silakan ya. Kalau mau pesan langsung ya kan, nggak mau chat WA langsung aja gitu ya. Mbaknya terbuka aja kayaknya ya kan, lebar aja rumahnya gitu kan ya kalau ada pemesanan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Arsy. Mudah-mudahan dagangannya ini terus laris manis gitu ya. Nah, jadi bisa harapan-harapannya tadi bisa terwujud lah di tahun ini. Amin. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi Mbak ya dengan versi yang berbeda gitu kan ya. Ini kan baru awal nih. Nah, jadi awal banget ya kan. Nah, jadi kita sudahi saja rekan-rekan sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata rekan dengar, dan tentunya saya bertugas Muhammad Peri dan juga Mbak Hairul Arsyriani. Ya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.